Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub yang diangkat menjadi nabi oleh Allah untuk berdakwah menyerukan menyembah Allah kepada kaum Bani Israel di Mesir. Pada waktu itu Mesir dipimpin seorang raja sombong dan kejam yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Firaun. Ketika masa kelahiran Musa, Firaun memberlakukan kebijakan seluruh bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini dilakukan setelah Firaun bermimpi yang diartikan para peramal sebagai pertanda akan ada seorang bayi laki-laki yang lahir dan akan menggulingkan kekuasaannya. Tidak ingin ada yang menggantikan kekuasaannya, Firaun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir, khususnya yang merupakan keturunan Bani Israel. Ibunda Nabi Musa takut anaknya menjadi target pembunuhan tentara Mesir. Akhirnya, ibu Nabi Musa mendapat isyarat dalam sebuah mimpi untuk menghanyutkan bayinya yang berusia 3 bulan itu ke sungai Nil. Dengan sangat terpaksa, bayi Nabi Musa dihanyutkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak Musa diperintahkan ibunya untuk mengikuti arah arus yang membawa bayi tersebut. Ternyata keranjang bayi yang dihanyutkan itu tersangkut akar pohon di belakang istana Firaun. Seorang perempuan pelayan Firaun yang sedang berada di belakang istana menemukan keranjang bayi Musa. Pelayan itu pun memiliki penyakit belang. Tapi saat dia menyentuh bayi Musa, seketika penyakitnya sembuh. Ia dengan sukacita membawa bayi Musa kepada Asyah, istri Firaun. Asyah pun membawa bayi Musa kepada Firaun sambil menceritakan keajaiban seorang pelayan itu. Seketika Firaun murka dan berencana membunuh bayi tersebut. Namun Asyah bersikeras agar bayi itu tidak dibunuh. Ia justru ingin memelihara bayi Musa. Setelah terjadi negosiasi panjang, akhirnya Firaun luluh, membolehkan istrinya mengadopsi Musa. Apalagi memang mereka belum punya anak sejak mereka menikah. Musa dalam perkembangannya, meski dididik di lingkungan istana, merasa dirinya berasal dari kalangan Bani Israel yang tertindas. Maka Musa pun berencana membela kalangannya yang tertindas itu. Firaun adalah seorang yang kejam dan juga berlaku zalim terhadap Bani Israel. Sehingga Nabi Musa dan kakaknya Nabi Harun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya Firaun. Lalu Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah, "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling." Dakwah Nabi Musa diolok-olok oleh Firaun dan bertanya, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu sekalian mempercayainya." Firaun berkata dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?" Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu." Lalu Firaun berkata lagi, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal." Dan Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selainku, aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan." Kemudian Nabi Musa menunjukkan bukti yang membenarkan kerasulannya. Nabi Musa melempar tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga orang-orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Musa menjulurkan tangannya ke ular itu, maka ular itu kembali menjadi tongkat. Lalu Musa memasukkan tangannya ke leher bajunya, dan ia keluarkan, tiba-tiba
tampak warna putih berkilau. Namun, Firaun justru menuduh Musa sebagai penyihir, lalu memerintahkan untuk dikumpulkan para penyihir dari segenap tempat untuk melawan Musa. Maka ditetapkanlah hari raya sebagai hari pertunjukan itu, yang dimulai pada waktu duha di tempat yang lapang di hadapan Firaun. Sebelum Firaun mendatangi Musa, ia berkumpul terlebih dahulu dengan para penyihir dan memberikan dorongan kepada mereka agar mereka menang. Dengan imbalan akan diberikan berbagai kesenangan berupa harta dan kedudukan. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat sambil menyihir mata manusia sehingga menurut pandangan manusia bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit dan bergerak di hadapan mereka. Sehingga orang-orang juga takut terhadapnya. Bahkan Nabi Musa dan Harun yang turut hadir merasa takut juga terhadapnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa agar ia tidak takut dan melempar tongkatnya. Maka Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun tenang karena perintah Allah itu. Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa, maka mereka mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah, bukan sihir. Kemudian Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka terhadap Tuhan Musa dan Harun. Firaun semakin marah dan mulai mengancam para penyihir. Ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Para penyihir itu berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yang telah datang kepada kami, dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi mulia, yaitu surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Untuk menghindari hukuman dari Firaun, Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari ke arah laut. Mereka berjalan kaki ke sana. Namun berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui Firaun. Maka ia mengirim orang untuk mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka Firaun dan kaumnya dalam jumlah besar mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Hingga akhirnya Firaun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat. Dan saat itu pengikut-pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah akan menolong mereka dengan berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Maka dengan izin Allah, laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung yang besar. Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang, sedangkan Firaun berada di tepi sebelumnya. Dan ketika Firaun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka ia bersama tentaranya melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Tapi ketika mereka telah sampai di tengah laut, laut kembali normal, yang membuat mereka semua tenggelam.
Dan saat Firaun telah merasakan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan diri dengan berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Akan tetapi saat itu tidak ada lagi waktu untuk bertobat, karena nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Jasad Firaun tergolong ombak hingga ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir. Untuk menjadi pelajaran bagi mereka bahwa orang yang mereka sembah selama ini serta mereka taati tidak mampu menolak kematian, serta menjadi pelajaran bagi setiap orang yang sombong dan kejam. Bani Israel pergi ke negeri yang suci, Palestina, tapi di tengah perjalanan mereka melihat orang-orang yang menyembah patung. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuat sesembahan seperti yang mereka miliki. Dan Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Nabi Musa juga berkata, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat." Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.